Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Babu karahiyati 'audil insan fi hibati. Ini bab yang menjelaskan tentang hukum makruhnya audil insan, kembalinya seseorang fi hibatihi, fi hibatin lam yusallimha ilal mawhub lahu, pada hibah. Apa hibah? Pemberian. Ini bab yang menjelaskan tentang hukum makruhnya kembalinya seseorang fi hibatin, pada pemberian lam yusallimha ilal mawhub lahu, yang belum ia serahkan kepada orang yang diberikan. Jadi ada barang, ada sesuatu yang ingin diberikan kepada seseorang dan barang itu belum diserahkan kepada orang itu, lalu kita mengambil kembali, artinya tidak jadi memberikan barang itu pada orang yang sudah kita akan berikan. Jadi sebelum kita menyerahkan barang itu, kita mengambil kembali pemberian itu. Maka itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kamu memberikan sesuatu kepada orang. Misalnya kamu sudah katakan itu, nanti saya akan berikan ini kepada kamu. Kamu sudah beritahukan orang itu bahwa kamu akan memberikan sesuatu kepada dia, dan belum kamu serahkan. Sebelum diserahkan barang itu, maka kamu mengambilnya lagi, itu makruh. Apalagi kalau itu sudah diketahui oleh orang yang akan kita berikan, berarti kita sudah berjanji akan memberikan dia sesuatu. Maka itu lebih-lebih itu, kalau kita sudah berjanji kepada seseorang untuk memberikan sesuatu kepadanya dan kita tidak jadi memberikan sesuatu itu justru haram, karena kita menyalahi janji. Ini pemberian yang belum kita serahkan kepada orang yang akan diberi, lalu kita ambil lagi, maka itu makruh. Wa fi hibatin wa habaha liwaladihi, dan pada satu pemberian wa habaha liwaladihi, yang telah dia berikan kepada anaknya. Kalau tadi kepada orang lain itu. Jadi pemberian yang diberikan kepada orang lain dan belum diserahkan kepada orang lain itu, kemudian tidak jadi atau diambil lagi oleh orang yang akan memberikan itu makruh. Nah, sekarang ini pemberian orang tua kepada anaknya. Pemberian siapa? Orang tua kepada anaknya. Wasallamaha, dan dia, orang tua itu sudah menyerahkan pemberian itu, aulam yusallimha, atau ia belum menyerahkannya. Pemberian yang sudah diserahkan kepada si anak atau belum diserahkan kepada si anak itu juga makruh hukumnya, diambil oleh orang tua, diambil lagi. Baik sudah diserahkan, lebih-lebih itu sudah diserahkan ataupun belum diserahkan. Wa karahati syira'ihi, dan hukum makruh membeli oleh orang yang menghibahkan suatu syai'an, membeli sesuatu tasaddaqa bihi, yang ia bersedekah dengannya, minal ladzi tasaddaqa alaihi, dari orang yang ia bersedekah kepadanya. Kita sudah bersedekah nih kepada orang, kalau ngambil jelas nggak boleh, ngambil lagi.
Bagaimana kalau kita beli? Kita beli apa yang sudah kita sedekahkan itu dari orang yang menerima sedekah kita. Apa hukumnya? Makruh. Itu maksud dari wa karahati syira'ihi syai'an tasaddaqa bihi minal ladzi tasaddaqa alaihi. Hukum makruh membeli sesuatu yang ia sedekahkan dari orang yang ia bersedekah padanya. Au akhrajahu an zakatin, atau sesuatu yang telah ia keluarkan sebagai zakat. Au kafaratin, atau sebagai kafarah wa nahwiha, dan seumpamanya. Itu juga makruh hukumnya untuk dibeli lagi dari orang yang menerimanya, langsung dari orang yang menerima. Sedekah yang disedekahkan, zakat yang sudah dikeluarkan, kafarah yang sudah dilakukan, misalnya kafaratul yamin misalnya. Kafaratul yamin, kafarah karena melanggar sumpah, atau kafarah bagi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasa dengan cara menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kan kafarahnya apa itu? Memerdekakan budak kalau dia punya budak. Kalau tidak, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ini sebulan aja itu bolong itu. 2 bulan berturut-turut, harus berturut-turut. Kalau nggak mampu, maka memberikan makan 60 orang miskin. Jadi nanti beras yang dia keluarkan atau makanan pokok yang dia berikan kepada orang yang miskin itu nggak boleh dibeli lagi, atau makruh hukumnya dibeli lagi. Atau zakat yang sudah dia keluarkan, zakat onta misalnya, atau zakat sapi, atau zakat kambing, atau zakat barang dagangan, atau zakat hasil pertanian. Itu kan bentuknya barang. Orang yang sudah mengeluarkan zakat itu makruh hukumnya membeli zakat yang sudah dia keluarkan itu dari orang yang menerimanya. Wala ba'sa bisyira'i, dan tidak mengapa, tidak apa-apa membelinya min syakhsin akhar, dari orang lain, qadin taqala ilaihi, yang telah berpindah, baik sedekah, apa yang disedekahkan, apa yang dikeluarkan sebagai zakat, apa yang dibayarkan sebagai kafarah. Kalau orang yang bersedekah, berzakat, melakukan kafarah itu membelinya dari orang lain, bukan dari orang yang menerimanya. Jadi barang yang disedekahkan, barang yang dizakatkan, barang yang dijadikan sebagai kafarah itu sudah berpindah pada orang lain. Maka orang yang berzakat, orang yang mengeluarkan sedekah, orang yang membayar kafarah boleh membelinya dari orang lain selain dari orang yang menerimanya. Baik, hadis yang pertama, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alladzi ya'udu fi hibatihi, orang yang kembali pada pemberiannya. Artinya apa kembali? Mengambil lagi apa yang sudah dia berikan kepada orang lain. Kal kalbi, sama seperti anjing.
yarji'u fi qai'ihi, yang kembali pada muntahnya. Seperti anjing yang kembali mendatangi muntahnya itu, kemudian dia makan lagi muntahnya. Apa enggak menjijikkan itu? Menjijikkan itu? Maka itu gambaran orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian dia ambil lagi apa yang sudah diberikan itu. Yang pertama, Rasulullah SAW menggambarkan seperti anjing. Kenapa enggak disebut kambing? Kenapa enggak disebut sapi? Rasulullah menyebut anjing. Ini menunjukkan buruknya, jeleknya. Ya, Rasulullah SAW sebutkan binatang yang paling jelek. Binatang yang paling jelek setelah babi. Kemudian perbuatannya jelek lagi. Udah binatangnya jelek, perbuatannya juga jelek. Apa itu? Muntahnya dimakan. Itu gambaran betapa buruknya orang yang memberikan sesuatu dan dia kembali mengambil apa yang sudah dia berikan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, mathalul ladzi yarji'u fi shadaqati, perumpamaan orang yang kembali pada sedekahnya. Kalau tadi pada hibahnya, pada sesuatu yang sudah dia berikan, sekarang pada sedekahnya. Mathalil kalbi, sama seperti apa? Anjing yaqi'u, anjing yang muntah. Anjing yang muntah, bukan anjing yang makan. Udah anjing muntah lagi. Tsumma ya'udu fi qai'ihi, kemudian dia kembali pada muntahnya itu. Faya'kulahu, lalu dia memakannya, makan muntahnya itu. Anjing muntah, kemudian dia kembali. Dia sudah meninggalkan muntahnya itu. Dia muntah, kemudian dia tinggalkan muntahnya itu, tapi dia balik lagi. Balik lagi untuk apa? Untuk makan muntahnya. Padahal dia sudah pergi itu, sudah pergi meninggalkan muntahnya, tapi dia balik lagi untuk memakan muntahnya lagi. Menjijikkan. Itu gambaran orang yang bersedekah, kemudian mengambil lagi apa yang dia sedekahkan. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qai'ihi. Al-aidu, orang yang kembali, fi hibatihi, pada pemberiannya, artinya orang yang mengambil lagi apa yang sudah dia berikan. Kal-aidi fi qai'ihi, sama seperti orang yang kembali pada muntahnya. Artinya orang yang memakan lagi apa yang sudah dia muntahkan. Kalau ini masih halus ini. Al-aid itu umum. Bisa saja al-aid itu maksudnya manusia. Manusia yang sudah muntah kemudian makan lagi apa yang dia muntahkan. Siapa yang suka begitu? Nah, siapa tahu dia merasa sayang gitu, merasa sayang sudah memuntahkan sate gitu. Merasa sayang sudah memuntahkan apa? Pizza. Tadi sudah makan pizza misalnya, habis makan pizza muntah dia, muntah karena merasa sayang ini kalau muntah pizza ini nggak dimakan lagi. Habis makan pizza,
Ini dimakan lagi itu, muntah pizzanya itu. Aduh, gambaran jeleknya atau buruknya orang yang kembali untuk mengambil apa yang sudah dia berikan kepada orang lain. Kemudian hadis yang kedua, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, hamaltu ala farasin fi sabilillah. Saya pernah bersedekah. Saya pernah bersedekah dengan seekor kuda. Fi sabilillah, di jalan Allah, atau untuk berjihad di jalan Allah. Ya, dia memberikan kuda itu kepada seseorang supaya kuda ini digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Fa'adha'ahu alladhi kana 'indahu. Fa'adha'ahu, maka menyia-nyiakan dia, menyia-nyiakan kuda itu alladzi kana 'indahu, oleh orang yang kuda itu ada di sisinya. Artinya kuda itu disia-siakan oleh orang yang menerima sedekah dari Sayyidina Umar itu. Jadi kuda ini yang memiliki pertama kali adalah sahabat Tamim Ad-Dari. Dan ada sahabat Rasulullah SAW yang namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau ini memberikan kuda ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tamim Ad-Dari ini menghadiahkan kuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuda hadiah ini diberikan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada saat dia dibutuhkan kuda ini untuk berjihad di jalan Allah, ada seorang sahabat, seorang laki-laki yang tidak punya kuda untuk ikut berjihad. Maka disedekahkanlah kuda itu oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada laki-laki itu. Tapi laki-laki ini tidak merawatnya dengan baik. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, apalagi dimandiin. Apalagi dikasih sepatu, dipasangin sepatu. Pokoknya disia-siakan, tidak dirawat dengan baik. Fa'aradtu an ashtariyahu, maka saya ingin membeli kuda itu dari orang itu. Wa dhanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin, dan saya mengira annahu, bahwasanya dia laki-laki itu yabi'uhu bi rukhsin, dia menjualnya dengan harga yang murah. Saya sangka laki-laki itu akan menjualnya dengan harga murah. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Sayyidina Umar mengira laki-laki itu akan menjualnya dengan harga murah? Karena di tangan laki-laki itu kuda ini tidak terawat, maka dia lemah, kemudian kurus. Kuda itu jadi kurus dan lemah, sehingga Sayyidina Umar mengira bahwa ini pasti kuda ini akan dijual dengan harga murah. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, maka beliau bersabda, la tashtarihi, jangan kamu membelinya, jangan beli kuda itu wahai Umar. Wala ta'ud fi sadaqatika, dan jangan kamu kembali pada sedekahmu. Ini mau dibeli, bukan diambil lagi, bukan. Mau dibeli oleh Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan kamu beli, dan jangan kamu ambil lagi apa yang sudah kamu sedekahkan itu. Wa in a'taqahu bi dirhamin,
sekalipun ia memberimu, sekalipun laki-laki yang melantarkan kuda yang kamu berikan itu, yang kamu sedekahkan kepadanya itu, sekalipun laki-laki itu memberikan kepadamu kuda itu, memberikan kuda itu kepadamu bidirhamin, dengan 1 dirham, sekalipun kamu membeli kuda itu dengan 1 dirham, jangan. Fa innal 'aida fi shadaqatihi, maka sesungguhnya orang yang kembali pada sedekahnya, orang yang mengambil atau membeli lagi apa yang sudah dia sedekahkan, itu makna al-'aid fi shadaqatihi. Kal 'aidi fi baitihi, seperti orang yang kembali pada muntahnya. Orang yang kembali pada muntahnya, artinya memakan dan meminum lagi apa yang sudah dia muntahkan itu. Muttafaqun alaih. Qauluhu, perkataannya yang mengatakan hamaltu ala farasin fi sabilillah. Makna dari kalimat itu tasaddaqtu bihi. Makna dari kata-kata Sayyidina Umar itu adalah tasaddaqtu bihi, saya bersedekah dengannya, ala ba'dil mujahidin, kepada sebagian orang-orang yang akan berjihad. Orang-orang yang akan berjihad dan tidak punya uang untuk membeli kuda sendiri, atau dia tidak punya kuda, saya sedekahkan kuda saya itu pada sebagian mereka, orang-orang yang akan berjihad dan tidak punya kuda dan tidak punya juga uang untuk membeli kuda. Itu 2 hadis yang menjelaskan tentang menjijikkannya perilaku orang yang kembali mengambil apa yang sudah dia berikan kepada orang lain. Ada di antara kalian yang minum? Karena mungkin dia merasa menyesal, kenapa saya kasihkan? Itu kan hadiah dari teman saya, kenapa saya kasihkan ke dia? Lalu kamu ambil lagi, gak boleh. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Disamakan dengan anjing yang muntah, kemudian dia tinggalkan muntahnya itu, dia balik lagi untuk memakan kembali muntahnya.